Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Tunas Muda Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai episode pertama kita dengan bahasan peran pemuda di 2020. Nah, teman-teman, ada yang ingin kita jelaskan dulu sebenarnya di awal bahwa munculnya podcast Tunas Muda ini adalah untuk coba menggaungkan dan mengajak teman-teman semua para generasi muda Indonesia bisa memasuki etape baru, ya, dimana kita tidak hanya sehari-hari itu berkutat pada kegiatan-kegiatan yang tidak terukur, ya. Karena kalau kita berkaca dari para founding fathers kita, ya, bahwa Sumpah Pemuda itu ada tanda di mana bahwa negara ini dibangun dengan landasan para pemuda yang aktif, yang kontribusinya itu nyata gitu. Dan ketika sebuah negara itu kontribusi pemudanya itu mulai lemah, ya, berarti tanda-tanda negara itu atau sebuah wilayah yang ditinggali itu harus coba diperbaiki gitu, ya. Karena ketika dulu belum ada negara aja kita sebenarnya sudah bisa membuat Sumpah Pemuda gitu, ya, sudah bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita, ya, baik perbedaan suku, ya, agama, ya, atau ras lah, ya, tentunya perbedaan warna kulit, ya. Dan ini semua sebenarnya juga harusnya bisa menjadi satu satu memori yang harus dikuatkan kembali oleh para pemuda Indonesia, di mana kita itu sekarang sudah difasilitasi oleh teknologi, ya. Kita bisa menggunakan komunikasi melalui WhatsApp group untuk bisa membuat komunitas kepemudaan itu menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih berdaya, ya. Bisa membuat lembaga-lembaga yang berpikir untuk negara ini, ya, untuk lingkungan kita. Kalau kita bisa melakukan itu kan juga salah satu bagian dari kontribusi yang bisa dirasakan nanti juga oleh masyarakat. Contohnya misalkan ketika peran pemuda di era 2020 ini, misalkan di mana mulai bermunculan, ya, lebih dominan ya ininya. Tapi kalau misalkan masih ada, ya pasti masih ada. Bahwa di 2020 itu yang namanya peran Karang Taruna itu sebenarnya sudah mulai menurun, ya. Jadi Karang Taruna itu sudah bukan jadi pilihan lagi para pemuda, ya. Karena pilihan para pemuda bisa jadi sekarang kongko di warung-warung kopi, ya, terus mereka di kafe-kafe, ya, intinya gitu kan, ngobrol-ngobrol sama teman-temannya mereka, dengan komunitas mereka. Ada yang komunitas naik gunung, ada yang komunitas main futsal, ada yang komunitas musik, ada yang komunitas motor, ya. Nah, itu semua sebenarnya nggak ada masalah, sama komunitasnya nggak ada masalah, dan tempatnya dia menongkrong juga nggak ada masalah. Tapi kita berharap setiap komunitas itu mudah-mudahan bisa melahirkan satu hal atau satu kegiatan yang punya goals, ya, punya tujuan. Nah, ketika kamu atau kita semua itu para pemuda tidak punya goals yang jelas terhadap negara ini atau ngasih kontribusi lah intinya, ya, buat negara ini, terus sebenarnya kita pemuda negara mana gitu, ya. Itu juga jadi satu acuan juga bahwa kalau kita memang sangat cinta terhadap negara ini, ya, coba tunjukin gitu terhadap negara ini kayak gimana kita cintanya, ya. Terus yang kedua, kita boleh nggak ya kritik pemerintah, misalkan ketika pemerintah itu tidak pro terhadap rakyat. Ya coba dulu, selain kita boleh ngeritik pemerintah, coba dulu juga kita bisa nggak nih mengajak teman-teman, ya. Kalau ngeritik pemerintah wajar, ya, harusnya itu jadi justru salah satu kegiatannya pemuda gitu, ya. Karena yang pemerintah biasanya kan yang orang-orang tua, ya, yang sudah mulai tua, ya, walaupun dia mungkin usianya masih muda tapi sudah mulai tua, usianya ya sudah 30-an ke atas, ya.
kalaupun ada pun yang teman-teman kita yang masih muda di usia 25 sampai kurang dari 30 lah intinya, sudah bisa menjadi salah satu pemimpin di negeri ini, ya sudah jadi wakil rakyat, sudah jadi wali kota atau bupati, ya itu kesempatan tersendiri untuk mereka menggunakan diri mereka berkontribusi di usia mereka yang sekarang. Nah, ketika kita mulai coba melihat ke depannya cuman begini-begini aja hidup gitu ya, soal gitu ya, setiap hari cuman berangkat pagi sebelum kuliah, lalu kita kuliah di kampus, kita nggak ikut BEM sama sekali, kita nggak ikut himpunan, terus kita nggak ada kegiatan lagi pasca pulang kuliah. Intinya rutinitas kuliah pulang, kalaupun ada itu pun akhirnya kita ikut komunitas yang kita sukai, misalkan komunitas main futsal, habis main futsal pulang. Secara kebutuhan diri kita terpenuhi ya, secara emosional kita butuh secara emosional, secara komunikasi terhadap orang lain kita terpenuhi. Tapi ketika kita juga harusnya mulai bertanya, kebutuhan kita itu ya semuanya, selain itu ada kebutuhan yang lebih besar lagi ya, bahwa wilayah ini bisa bebas kita bergerak ya, bisa bebas untuk bisa menggunakan waktu-waktu kita nggak dijajah ya, kayak di Palestina misalnya gitu. Terus kita harusnya ngasih kontribusi apa buat negara gitu kan, itu yang harusnya muncul di dalam benak kita gitu. Nah, itulah yang harusnya di 2020 tuh muncul gitu. Oh iya, kalau saya nggak kontribusi melalui Karang Taruna, saya kontribusi dari mana nih ya. Contohnya nih, kita di Tunas Muda kita buka satu program-program ya yang berkaitan tentang kepemudaan. Misalkan karena kita bernaung di sebuah yayasan ya, akhirnya kita teman-teman ini yang berkumpul akhirnya ingin membuat gerakan bukan gerakan perubahan untuk politik ya, akhirnya jadi partai politik itu enggak gitu sih, gerakan perubahan untuk melahirkan kebaikan-kebaikan baru. Itu akhirnya kita membuat sebuah yayasan untuk bisa mengikat teman-teman kita di dalamnya, untuk bisa membangun kontinuitas kontribusi itu ya. Akhirnya kita buat yayasan yang akhirnya kita berkeinginan ya, teman-teman yang bernaung di yayasan itu pun yang jadi pengurus juga menjadi lebih mengerti tentang peran dan kewajibannya ketika dia menjadi pengurus ya. Terus teman-teman yang nantinya kita urusin gitu ya, si objeknya ini ya, karena kita goalsnya membantu supaya pelajar, karena kita rata-rata ada yang mahasiswa, ada yang guru ya, dan guru itu rata-rata usia muda gitu ya, guru-guru muda. Terus mereka yang ingin membantu teman-teman yang belum beruntung ya, para pelajar belum beruntung yang yatim dan duafa, itu kita kira buka donasi dan mengurusi mereka melalui berbagai program-program advokasi ya. Ada yang kayak di masa COVID-19 kayak gini, kita buka tentang donasi untuk guru honorer misalnya gitu ya. Terus yang kedua untuk para pelajar yatim dan duafa. Nah, tapi setelah itu kita punya program untuk mereka gitu. Mereka kita kasih pelatihan yang guru untuk bisa lebih berkompetensi ketika mengajar gitu ya. Terus untuk para yatim dan duafa, mereka juga kita coba masukkan dalam bimbel-bimbel yang sudah kita support pembiayaannya, yang kita coba cari donaturnya. Dan ini harapannya sebenarnya kalau ada banyak orang yang bisa melakukan perubahan-perubahan lebih nyata seperti ini gitu ya, itu sebenarnya bukan nggak mungkin lagi bahwa peran pemuda itu akan lahir lagi seperti Sumpah Pemuda gitu di zaman-zaman 1928 ya, 1926, 27, 28 ya, sekitaran itulah. Itu keren banget itu menurut saya tuh dari segi pengelolaan organisasinya. Nah, teman-teman semua ya, di Tunas Muda Podcast ya, ini semua sebenarnya kita berharap bukan hanya Tunas Muda aja nih yang bergerak gitu ya, bisa jadi ya teman-teman yang lain juga gitu, tapi kita pengen jadi
satu pioner lah ya. Walaupun sebenarnya udah banyak pioner-pioner yang lain yang lebih dikenal, lebih bisa membumi lah ya daripada kita. Tapi kita juga pengen ikut di dalamnya, pengen berkontribusi buat bangsa lah. Karena kita punya kelebihan masing-masing di antara teman-teman yang bergabung di Yayasan Tunas Muda ini ya. Ini kita pengen jadi tulang punggung bangsa Indonesia gitu. Kita pengen rasa nasionalisme kita itu bukan hanya sekedar pada kata-kata, tapi benar-benar pada tindak nyata. Nah, kita bisa dicek di IG kita ya @paktitunas_muda, dan itu nanti ada banyak kegiatannya di dalamnya. Dan ini salah satu intinya awareness lah kita sebagai seorang pemuda. Dan actually ya saya berharap bahwa kita tuh harus bisa menginventarisir permasalahan negeri ini atau negara inilah ya pada lingkup yang paling kecil, terus kita kelola, kita bantu nih pemerintah. Tapi kita juga selain bantuin pemerintah, kita juga boleh ngeritik pemerintah, boleh gitu. Terus kita juga bisa untuk kerjasama dengan lembaga lain gitu. Kita juga akhirnya belajar gitu. Oh ya, kalau kita belajar sama lembaga lain tuh kayak gimana untuk mengelola kegiatan ya, supaya anak-anak yatim ini juga lebih berdaya lagi. Terus para guru honorer ini juga ke depan dia bisa punya pendapatan lain, misalkan selain ngajar, misalkan mereka punya keahlian lain, ngajarnya bertambah. Misalkan mereka tadi cuma ngajar mata pelajaran umum ya, akhirnya mereka juga bisa ngajar musik misalkan gitu kan. Ini yang kita pengen membuat ketangguhan ekonomi gitu, selain hanya ketangguhan pemikiran ya, karena dua-duanya harus seimbang gitu. Dan kita berharap sebenarnya peran pemuda di 2020 ini sekali lagi bukan masuk pada sebuah komunitas aja. Contohnya teman-teman mungkin yang di Tunas Muda, kamu semua bukan gabung hanya di Tunas Muda aja ya. Ini juga kan sudah sering banget disampaikan sama Bang Agus ya. Halo Bang Agus, ini beliau adalah Direktur Tunas Muda ya, Direktur Yayasan Tunas Muda. Nah itu sudah digaungkan berkali-kali misalkan contohnya. Tapi kan namanya sebuah komunitas aja, kamu tuh nggak bergabung hanya pada komunitas itu aja, tapi kamu tuh punya peran kontribusi yang sebenarnya bukan hanya dirasakan oleh kamu gitu, tapi oleh teman-teman kamu juga yang lain yang tidak beruntung gitu ya, yang kebetulan Tuhan karuniakan nggak berpendapatan cukup ya, terus nggak punya orang tua gitu. Dan kita berharap teman-teman semua bisa mulai menyadari peran sebagai pemuda itu seperti apa. Dan saya sih berharap sebenarnya bahwa kita tuh nggak terkungkung pada, bayangin coba data menunjukkan ya bahwa 32,5% para pemuda Indonesia itu pacaran, dan seksualitas remajanya untuk persentase kumulatif AIDS-nya tertinggi di Indonesia itu pada umur 20-29 tahun. Padahal ini kan umur produktif ya, dimana umur-umur ini tuh harusnya memberikan kontribusi kepada negaranya sebesar mungkin tuh. Dan negara juga nanti juga harusnya mensupport juga ketika mereka ada di sendi-sendi Karang Taruna ya. Ini harus bisa disupport ya, bahwa dari segi mereka mau buat acara, mereka ada pendampingan ketika buat acara ya, supaya proses pembuatan acara itu juga akhirnya tidak melahirkan kegiatan-kegiatan yang negatif juga akhirnya gitu. Nah itu coba kita kuatin ya. Dan ini semua sih pengen banget coba kita gulirin gitu ya, tentang sebenarnya bahwa generasi muda Indonesia itu bukan cuma sekedar nama gitu ya. Karena kalau cuma sekedar nama, akhirnya nama-nama kita itu seperti akhirnya hiasan dinding doang gitu. Kita ada tapi kontribusinya rendah. Dan makanya saya sih tetap punya semangat ya pastinya, bahwa contohnya di Indonesia itu salah satunya yang paling sangat membutuhkan ya,
itu para yatim dan duafa ketika di masa COVID-19 kayak gini itu betul-betul butuh bukan hanya pendampingan yang sifatnya pembiayaan ya. Kenapa? Karena dia juga punya sisi psikis kan ya. Ketika teman-teman mereka yang berkecukupan ya, menjalani proses pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom misalkan, lalu mereka nggak punya gadget, nggak punya itu kan, mereka juga jadi kasihan juga gitu. Nah, kita berharap sebenarnya juga buat pemerintah nih ya, bisa kan sebenarnya mereka punya kebijakan lah ya di BUMN buat apa ya, perusahaan baru lah kalau perlu, nggak usah perusahaan baru lah, buat produk seperti Zoom ya yang itu bisa terjangkau gitu di kalangan orang-orang Indonesia gitu. Karena bisa jadi bukan hanya orang-orang yatim dan duafa aja yang nggak bisa belajar ketika masa pandemi kayak gini ya, tapi orang-orang yang ada di daerah ya, ketika dia harus pakai Zoom ya, itu akhirnya kesulitan akses internetnya misalkan gitu ya. Dan sebenarnya perusahaan telekomunikasi Indonesia kan ada Telkom, ada Indosat, ini kan harusnya bisa punya peran yang besar gitu, wujudin bikin platform sendiri kalau perlu. Nanti ketika pengguna terutama ya para orang-orang yang ngantor itu kan kayak di pemerintahan juga butuh, terus kantor-kantor swasta juga butuh tentang meeting yang kayak gini kan, kayak Zoom kayak gini, kayak Google Meet dan segala macam. Nah, buat aja gitu harusnya supaya memfasilitasi mereka tidak keluar rumah dan memfasilitasi mereka untuk belajar ya. Nanti kalau di daerah desa-desa terpencil gitu ya, mereka bisa menjangkaunya juga. Kenapa? Karena Telkom ada di situ, karena Indosat ada di situ gitu kan. Dan ini harapannya bisa bukan hanya tataran lisan aja. Jadi mudah-mudahan BUMN tuh punya peran aktif terhadap proses pendidikan, proses perekonomian juga. Kenapa? Karena pendidikan itu salah satu wujud ya bahwa negara itu bisa membangun generasinya. Ya dari mana lagi kalau bukan dari pendidikan kan? Dan kalau pendidikan Indonesia ketika yang offline-nya mati ya mereka harus buat online, dan buat online itu bukan sekedar ucapan bikin kebijakan hanya untuk di kota-kota besar ya. Banyak orang yang pengen belajar juga di kota-kota kecil gitu kan. Dan ini harus difasilitasi oleh pemerintah maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang berikutnya yang terakhir ya, saya cuma pengen negasin bahwa podcastnya Tunas Muda ini ngebahas hal-hal yang jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya gitu buat teman-teman pemuda semua. Dan kita juga tidak ingin kita terkungkung pada hanya sekedar nama, tapi kita bisa memberikan kontribusi yang nyata. Itu saja dari kami ya Tunas Muda, dan bisa di komentarin ya nanti juga ya, silahkan di IG kami ya. Terus ada bisa juga di websitenya www.tunasmuda.org ya, itu juga website kita. Terima kasih, saya Gilang Ramadan di Tunas Muda, Young Integrity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.